Di balik dinding kaca gedung pencakar langit Jeddah, seorang wanita yang terperangkap dalam pernikahan dingin menemukan api gairah yang terlarang bersama pengacaranya sendiri. Satu tatapan bisa menghancurkan segalanya, atau membebaskannya selamanya. Apakah dia berani melangkah ke jurang rahasia itu, di mana cinta dan kehancuran hanya selangkah tipis? Yasmin bukanlah wanita biasa. Lahir dari keluarga terpandang di Riyadh, dia dibesarkan dengan pendidikan terbaik, belajar sastra dan hukum di universitas bergengsi sebelum dinikahkan dengan Faisal Al-Mansur, seorang pengusaha kaya yang lebih tua darinya. Pernikahan itu seharusnya menjadi mimpi, tapi berubah menjadi mimpi buruk. Faisal, dengan jaringan bisnisnya yang luas, memperlakukan Yasmin seperti aset berharga, dihiasi, dipamerkan, tapi tidak pernah benar-benar dicintai. Malam-malam panjang di villa mewah mereka di distrik Al-Hamra dipenuhi kesunyian yang menusuk, di mana satu-satunya teman Yasmin adalah buku-buku lama dan kenangan masa kecilnya yang penuh kebebasan. Kini, setelah 6 tahun, Yasmin memutuskan untuk melawan. Dia telah mendengar tentang Kamal dari seorang teman, seorang pengacara yang spesialis dalam kasus perceraian rumit, terutama yang melibatkan perempuan dari kalangan atas. Reputasinya sebagai pejuang hak-hak perempuan membuat Yasmin berani melangkah. Tapi saat dia memasuki lift gedung itu, dia merasa seperti sedang memasuki medan perang yang tak terlihat. Ruangan tunggu kantornya mewah, berlapis karpet Persia yang tebal, dan aroma oud yang menyengat memenuhi udara, menciptakan suasana yang tenang namun mewah. Yasmin duduk di sofa empuk, tangannya memainkan ujung tasnya, mencoba menenangkan pikiran yang bergejolak. Apa yang akan dia katakan? Bagaimana dia bisa menuangkan tahun-tahun penderitaan itu menjadi kata-kata yang koheren? Nyonya Al-Rashid, Tuan Al-Hadi akan menemui Anda sekarang, kata sekretarisnya dengan suara ramah, membimbingnya ke ruangan utama. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang memandang langsung ke Teluk Jeddah. Cahaya pagi menyinari ruangan, menciptakan pola bayangan yang menari di lantai marmer. Dan di sanalah dia berdiri, Kamal Al-Hadi. Lebih muda dari yang Yasmin bayangkan, mungkin pertengahan 30-an, dengan rahang tegas, mata coklat yang tajam, dan tubuh tinggi yang terpotong sempurna oleh setelan bisnisnya yang elegan. Ia tersenyum, sebuah gestur profesional yang hangat, namun ada intensitas dalam tatapannya yang membuat napas Yasmin tersendat sejenak. Silakan duduk, Nyonya Al-Rashid. Suaranya dalam dan menenangkan, seperti angin malam di gurun yang membawa kedamaian. Yasmin duduk, tangannya masih gemetar sedikit saat meletakkan tasnya. Dengan suara yang berusaha tegas, dia mulai bercerita tentang Faisal, yang lebih mencintai kekuasaan dan jaringan bisnisnya daripada istrinya. Tentang malam-malam sunyi di villa mereka, di mana hembusan AC dan dentang jam dinding menjadi satu-satunya suara yang menyertainya. Tentang rasa sepi yang lebih menyiksa daripada kemarahan apapun. Tentang kehidupan yang terasa hampa meski dikelilingi kemewahan. Dia berbicara dengan jujur, tanpa air mata, hanya kelegaan yang tertahan karena akhirnya bisa berbagi beban yang selama ini dipendamnya sendirian. Kamal mendengarkan dengan saksama. Jari-jarinya yang panjang terkadang mengetuk-ngetuk meja kayu mahoninya dengan ritme yang teratur, menunjukkan konsentrasinya. Matanya tak pernah lepas dari Yasmin, seolah menyerap setiap kata, setiap emosi yang tersirat. Anda memiliki alasan yang kuat, Nyonya. Kekerasan emosional dan pengabaian adalah dasar yang sah untuk perceraian. Namun, prosesnya akan rumit. Suami Anda adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan bisnis Jeddah. Kita harus berhati-hati dalam menyusun strategi. Saya mengerti, bisik Yasmin, akhirnya membuka nikapnya dengan perlahan, membiarkan wajahnya yang pucat namun cantik dengan sorot mata yang penuh luka terekspos di ruangan itu. Udara terasa lebih ringan sekarang, seolah beban di pundaknya mulai terangkat. Saya siap menghadapi apapun. Saya tidak bisa terus hidup dalam kesunyian ini. Pertemuan pertama itu berlangsung hampir 2 jam. Mereka membahas detail kasus, bukti-bukti yang diperlukan, dan kemungkinan tantangan dari pihak Faisal. Saat berpisah, Kamal tidak hanya berjabat tangan. Dia dengan hormat mencium punggung tangannya, sebuah gestur tradisional yang tiba-tiba terasa sangat intim dalam konteks mereka. Sentuhan ringan itu meninggalkan getaran yang terasa lama setelah Yasmin meninggalkan gedung itu dan kembali ke kehidupan sunyinya di villa yang dingin. Hari-hari berikutnya,
konsultasi mereka berlanjut. Setiap pertemuan di kantornya yang tertutup rasanya seperti sebuah konspirasi rahasia yang membangun ikatan tak terlihat. Awalnya, pembicaraan mereka fokus pada hukum dan strategi, bagaimana mengumpulkan bukti pengabaian, bagaimana menghadapi kemungkinan tuntutan balik dari Faisal. Tapi seiring waktu, percakapan mereka mulai menyimpang ke arah yang lebih pribadi. Kamal bertanya tentang mimpinya, buku-buku yang dia baca, kenangan masa kecilnya di Riyadh sebelum pernikahan yang mengubah segalanya. Yasmin menemukan dirinya tertawa. Sebuah suara yang sudah lama tidak dia dengar dari dirinya sendiri. Suara yang membuat ruangan terasa lebih hangat. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Kamal. Cara dia memutar-mutar pulpennya ketika berpikir mendalam, aroma kayu cendana dan kopi hitam yang selalu melekat padanya, dan bagaimana matanya menyipit saat dia tersenyum padanya. Sebuah senyuman yang mulai terasa semakin personal, bukan lagi sekadar profesional. Ketegangan itu halus, seperti fatamorgana di gurun yang tampak samar tapi semakin nyata seiring matahari terbit. Yasmin akan merasa matanya menatapnya saat dia menunduk membaca dokumen. Sebuah tatapan yang penuh perhatian dan sesuatu yang lebih dalam. Kamal akan berdiri terlalu dekat saat menunjuk sesuatu di berkas, hingga lengan mereka hampir bersentuhan, menciptakan udara yang padat, bermuatan listrik yang tidak terucapkan. Tarik-menarik berbahaya itu membuat Yasmin merasa hidup untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di rumah, dia akan mengenang momen-momen itu. Hatinya berdegup kencang saat membayangkan tatapan Kamal, suaranya yang dalam. Tapi dia juga dihantui rasa bersalah. Dia masih istri Faisal secara hukum, dan Kamal adalah pengacaranya. Hubungan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Namun, di tengah kesunyian villa, pikiran tentang Kamal menjadi pelipur lara, sebuah mimpi yang membuatnya bertahan. Suatu sore, saat hujan langka mengguyur Jeddah, mereka bekerja hingga larut malam. Kantor sudah sepi, hanya tersisa mereka berdua dan suara rintik hujan yang menenangkan di jendela. Cahaya lampu jalan membias di kaca yang basah, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan yang dramatis, menciptakan suasana seperti dalam dongeng kuno. Ini adalah bukti terakhir yang kita butuhkan untuk mendukung klaim pengabaian, kata Kamal, suaranya sedikit serak setelah berjam-jam berbicara. Dia berdiri di sebelah Yasmin, sangat dekat, menunjuk ke sebuah dokumen di laptopnya. Aroma oatnya yang khas bercampur dengan kehangatan tubuhnya, memabukkan pikiran Yasmin. Yasmin mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Dia bisa merasakan panas dari tubuhnya, hampir merasakan detak jantungnya yang selaras dengan miliknya sendiri. Dia menoleh, dan menemukan Kamal sudah menatapnya, bukan ke layar. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang pengacara kepada klien. Itu adalah tatapan seorang pria kepada seorang wanita, penuh dengan rasa ingin tahu, keinginan, dan sebuah pertanyaan yang menggantung di antara mereka seperti kabut hujan di luar. Yasmin, gumamnya. Untuk pertama kalinya menggunakan namanya tanpa gelar. Suaranya hampir seperti doa yang penuh kerinduan. Dia tidak menjawab. Jantungnya berdebar kencang di telinganya, memekakkan segala logika. Ini salah, sangat salah. Tapi kenapa, di saat ini, rasanya begitu benar? Kenapa tatapan itu terasa seperti air di padang pasir bagi jiwanya yang haus akan perhatian sejati? Kamal mengangkat tangan, dan dengan gerakan yang hampir tidak percaya, menyentuh pipinya dengan lembut. Sentuhan itu seperti sengatan listrik yang lembut, menghanguskan semua peringatan dan penolakan. Kelopak matanya terpejam, menyerah pada sensasi yang telah lama dia inginkan, sensasi yang membuatnya merasa dilihat dan diinginkan sebagai seorang wanita utuh. Kemudian, dia menunduk perlahan, memberi dia semua waktu di dunia untuk menolak. Tapi Yasmin tidak bergerak. Dia membeku, atau justru mencair dalam ketegangan itu. Ketika mereka akhirnya mendekat, itu adalah momen penuh penjelajahan emosional, melepaskan semua ketegangan yang telah mereka kumpulkan selama berminggu-minggu. Itu adalah pengakuan dari sesuatu yang terlarang namun tak terelakkan, sebuah nafas bersama di tengah gejolak perasaan yang membara. Mereka berpisah, terengah-engah, dahi mereka masih bersandar, napas mereka bercampur dalam keheningan ruangan. Aku minta maaf, desis Kamal, tapi tangannya masih membelai pundak Yasmin dengan lembut, seolah tak ingin melepaskan. Jangan, balas Yasmin, suaranya bergetar namun tegas. Aku tidak menyesali apapun. Ini membuatku merasa hidup lagi.
Malam itu, mereka tidak langsung pulang. Mereka tetap di sana, dalam naungan kantor yang gelap, disinari cahaya kota dan lampu sorot masjid terapung yang jauh di teluk. Mereka berbicara bukan sebagai pengacara dan klien, tetapi sebagai Kamal dan Yasmin. Dia bercerita tentang pernikahannya yang gagal di masa lalu, tentang kesepiannya di puncak karirnya yang sukses tapi hampa. Yasmin membagikan ketakutannya akan masa depan, tapi juga kegembiraan yang baru ditemukan atas kebebasannya yang akan datang. Sebuah kebebasan yang sekarang terasa lebih nyata dan lebih menakutkan dengan kehadirannya yang hangat. Hubungan rahasia mereka dimulai dari sana. Sebuah campuran antara rasa bersalah yang menusuk dan kebahagiaan yang memabukkan. Pertemuan mereka bukan lagi di kantor, tapi di apartemen diskret milik Kamal di kawasan Al-Balad, di antara labirin rumah-rumah tua batu karang yang menyimpan 1000 rahasia kota kuno. Di sanalah, di balik tirai yang menutupi balkon kecil dengan pemandangan kota tua yang ramai, mereka menemukan satu sama lain. Di sanalah, Yasmin melepaskan jilbab dan abayanya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional, membiarkan dirinya rentan dan terbuka. Pertemuan mereka penuh dengan ketegangan emosional yang dalam, sebuah pelepasan dari semua tekanan dan penindasan yang mereka alami sepanjang hidup. Bagi Yasmin, itu adalah reklamasi atas jiwanya sendiri, sebuah pengakuan bahwa dia masih diinginkan, masih hidup, masih bisa merasa hangatnya perhatian sejati. Bagi Kamal, itu adalah penemuan tentang kelembutan dan keintiman yang selama ini hilang dari hidupnya yang terstruktur dan ambisius. Mereka adalah oasis bagi satu sama lain di tengah gurun kehidupan mereka yang kering. Sebuah pelarian sementara yang terasa abadi dalam momen-momen bersama. Namun, bayangan Faisal selalu mengintai seperti badai pasir yang siap menerjang. Faisal bukan hanya suami yang cuek, dia posesif, dengan mata-mata di mana-mana untuk menjaga reputasinya. Setiap dering telepon bisa menjadi ancaman. Setiap tatapan aneh di tempat umum bisa membuat jantung mereka berhenti sejenak. Pesan teks mereka dienkripsi dengan hati-hati. Pertemuan mereka diatur seperti operasi rahasia, penuh dengan kode dan alasan palsu. Mereka hidup dalam gelembung yang indah namun rapuh, selalu waspada terhadap retakan kecil yang bisa menghancurkan semuanya. Suatu malam, setelah momen kebersamaan yang penuh kedekatan emosional di bawah cahaya lilin, karena Kamal tahu Yasmin menyukai romantisme sederhana itu, Yasmin bersandar di dada Kamal, mendengarkan detak jantungnya yang teratur, mencocokkannya dengan detaknya sendiri yang masih bergejolak. Apa yang akan terjadi setelah perceraianku selesai, Kamal? Tanyanya, suaranya pelan, hampir tak terdengar, seolah takut mengusir momen tenang ini di apartemen yang hangat. Kamal mendekapnya lebih erat, mencium bahunya dengan lembut. Kita akan bebas, Yasmin. Kita tidak perlu bersembunyi lagi. Kita bisa berjalan di Corniche seperti pasangan lainnya, menikmati matahari terbenam tanpa rasa takut yang terus menggerogoti. Apakah kau yakin? Bisik Yasmin, matanya menerawang ke jendela, membayangkan sebuah kehidupan yang tampaknya masih sangat jauh, penuh dengan rintangan sosial dan budaya. Dunia tidak semudah itu. Reputasimu sebagai pengacara, keluarganya yang berpengaruh, masyarakat yang akan menilai kita. Dia mendesah, jari-jarinya menelusuri lengan Yasmin dengan penuh kasih. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini, Hayati. Tapi satu hal yang aku tahu, perasaan ini adalah hal paling benar yang pernah aku rasakan sejak lama. Aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun merenggutmu dariku lagi, setelah kau benar-benar bebas dari ikatan masa lalu. Percakapan itu menggantung di udara, penuh dengan janji dan ketakutan yang saling bertautan. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah. Reputasi Kamal yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, masa depan Yasmin yang masih belum pasti setelah perceraian, amarah Faisal yang tak terduga, semuanya dipertaruhkan dalam permainan berbahaya ini. Tapi di dalam pelukan satu sama lain, dalam keheningan malam jeda yang hanya diselingi oleh suara azan dari kejauhan dan hembusan angin laut, mereka memilih untuk percaya. Mereka memilih untuk mempercayai nafas terlarang mereka, berharap suatu hari nanti bisa membawanya keluar dari ruang sidang kehidupan mereka yang penuh sandiwara, dan menjadikannya sebuah kisah yang sah di mata dunia, atau setidaknya, di mata mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, kasus perceraian Yasmin mulai memasuki tahap krusial. Kamal bekerja tanpa lelah, menyusun argumen-argumen yang kuat, menghubungi saksi-saksi yang bisa mendukung klaim pengabaian emosional. Yasmin, di sisi lain,
mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia lebih percaya diri, lebih berani berbicara tentang perasaannya. Tapi di balik itu, ketakutan akan Faisal semakin besar. Suatu hari, dia menerima pesan anonim yang mengancam, memperingatkan untuk menghentikan proses perceraian. Yasmin panik, tapi Kamal menenangkannya, meyakinkan bahwa itu hanya taktik Faisal untuk mengintimidasi. Dalam salah satu pertemuan rahasia mereka, Yasmin berbagi ketakutannya itu. Dia tahu, Kamal. Aku yakin dia tahu tentang kita. Apa jika dia menggunakan ini melawan kita di pengadilan? Kamal memeluknya, tatapannya penuh tekad. Kita harus lebih hati-hati. Tapi aku tidak akan mundur. Kau pantas bebas, Yasmin. Dan aku pantas memiliki kesempatan untuk mencintaimu secara terbuka. Kata, cinta, itu membuat Yasmin terdiam. Apakah ini cinta? Atau hanya pelarian dari kesunyian mereka masing-masing? Tapi saat dia melihat ke mata Kamal, dia tahu itu lebih dari itu. Itu adalah ikatan yang tumbuh dari pemahaman mendalam, dari berbagi luka dan mimpi. Seiring waktu berlalu, persidangan pertama tiba. Ruang sidang yang dingin dan formal menjadi panggung bagi perjuangan Yasmin. Kamal berdiri di sisinya, suaranya tegas saat membela kasusnya. Faisal, dengan pengacaranya yang licik, mencoba membalikan narasi, menggambarkan Yasmin sebagai istri yang tidak puas. Tapi bukti-bukti yang dikumpulkan Kamal terlalu kuat. Sidang pertama berakhir dengan keuntungan bagi Yasmin, tapi perang belum usai. Setelah sidang, di apartemen Kamal, mereka merayakan kemenangan kecil itu dengan secangkir teh hangat dan percakapan panjang. Kau luar biasa hari ini, kata Yasmin, matanya berbinar. Aku merasa aman denganmu di sisi. Kamal tersenyum, tangannya menyentuh tangan Yasmin. Dan kau, Yasmin, adalah inspirasi bagiku. Keberanianmu membuatku ingin menjadi lebih baik. Momen-momen seperti itu memperkuat ikatan mereka, tapi juga menambah ketegangan. Faisal mulai membuntuti Yasmin, mengirim orang untuk mengawasinya. Suatu malam, saat Yasmin dalam perjalanan ke apartemen Kamal, dia merasa diikuti. Dia berlari, hatinya berdegup kencang, dan tiba di sana dengan napas tersengal. Kamal langsung memeluknya, menenangkannya dengan kata-kata lembut. Kita harus menghentikan ini sementara, kata Yasmin, air mata mengalir. Terlalu berbahaya. Tidak, jawab Kamal tegas. Kita akan hadapi bersama. Aku tidak bisa kehilanganmu sekarang. Konflik itu mencapai puncak ketika Faisal menemukan bukti pertemuan mereka. Dia mengancam akan membongkar semuanya di sidang berikutnya, menghancurkan reputasi Kamal. Yasmin dihadapkan pada pilihan sulit, mundur dari perceraian atau melanjutkan dan mempertaruhkan segalanya. Dalam malam yang gelap itu, di balkon apartemen dengan angin laut yang sejuk, Yasmin dan Kamal berdiri berdampingan, memandang kota yang berkelap-kelip. Aku takut, Kamal. Aku Yasmin. Aku juga, balasnya, memeluknya dari belakang. Tapi cinta kita lebih kuat dari ketakutan ini. Kita akan menemukan jalan. Akhirnya, dengan strategi cerdas, Kamal berhasil membalikan ancaman Faisal. Dia menemukan bukti korupsi Faisal yang bisa digunakan sebagai leverage. Sidang terakhir berakhir dengan kemenangan Yasmin. Dia bebas dari pernikahan itu. Bebas, Yasmin dan Kamal memulai babak baru. Mereka tidak lagi bersembunyi, meski masyarakat masih menilai. Di Corniche, mereka berjalan bergandengan, menikmati matahari terbenam, nafas mereka kini bebas dan sah. Kisah mereka menjadi simbol harapan bagi banyak orang, bahwa dari ruang sidang yang dingin, bisa lahir cinta yang hangat dan abadi. Mereka tertidur dalam pelukan, dua jiwa yang terluka yang menemukan pelipur lara dalam ikatan yang pernah terlarang. Tak tahu bahwa fajar akan membawa tantangan baru, tapi yakin bahwa bersama, mereka bisa menghadapi apapun.